Ya, terima kasih Bunda Siti Jamilah. Bismillah, Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita mengawali subuh ini dengan tadarus dan tafsir. Selanjutnya seperti biasa saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsir Quran surah Al-Baqarah. Sedikit demi sedikit ya kita pelajari Quran surah Al-Baqarah. Nah, mudah-mudahan walaupun satu hari satu ayat, yang terpenting adalah niat kita ingin mempelajari isi Al-Quran dan kita mencoba untuk memahaminya setiap kata yang dikalamkan oleh Allah. Mudah-mudahan tertancap dalam hati kita semua, diberikan bimbingan oleh Allah untuk terus-menerus mempelajari dan diberikan bimbingan oleh Allah untuk memahami sehingga mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk mampu mengamalkan sedikit demi sedikit. Baik, akan saya bacakan ya Quran surah Al-Baqarah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika. Nah, ulaika itu mereka itulah mereka ya. Mereka itulah ala di atas hudan petunjuk mir rabbihim dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itulah hum mereka al muflihun orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita semua menginginkan ya ada ayat rahmat bahwa kita semua termasuk yang mendapatkan petunjuk, yang mendapatkan keberuntungan. Mari kita lihat tafsirnya dari beberapa tafsir. Di sini sudah terlihat dari tafsir yang paling ringkas, tafsir yang paling pendek, yaitu tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, mudah-mudahan keberkahan kepada kedua mufassir ini ya, kita semua bisa mempelajarinya. Ulaika. Nah, yang dimaksud mereka itu adalah al-mausufuna, yaitu orang-orang yang memenuhi sifat-sifat bima zakaro, dengan apa-apa yang sudah disebutkan. Jika dalam ayat sebelumnya, siapa sih ulaika di sini? Mereka itu siapa? Nah, menurut tafsir Jalalain, al-mausufuna yang memiliki sifat-sifat bima zakaro, seperti yang sudah disebutkan. Yang ayat sebelumnya bahwa ciri takwa teh kan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, jadi menurut tafsir Jalalain yang dimaksud mereka itu adalah yang disifati tadi yang mengimani dari mulai kepada yang gaib dan sebagainya. Kemudian dalam tafsir Jalalain pun disebutkan
ala hudan, yang mendapatkan petunjuk ya, mir rabbihim, dari Tuhan mereka itu siapa? Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu yang dapat petunjuk itu adalah orang-orang yang beruntung. Maksudnya siapa? Nah, beliau menafsirkan al-faizuna. Al-faizuna itu adalah faiz ya, orang-orang yang beruntung, bil jannah, meraih surga, an-najuna, yang selamat minan nar, dari siksa api neraka. Nah, kita semua berharap, kita semuanya berdoa pada Allah, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung, al-faizun, orang-orang yang beruntung, bil jannah, yang berhasil meraih surga, an-najuna minan nar, yang selamat terlepas dari siksa api neraka. Nah, itu baru dari tafsir Jalalain karangan Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Nah, selanjutnya kita lihat juga ya. Nah, ini tadi menegaskan bahwa yang menerima petunjuk dalam ayat tadi, ayat 5 itu, menurut tafsir Jalalain disimpulkan di sini orang-orang yang sifatnya sudah disebutkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Dan disimpulkan dari Jalalain itu, mereka yang beruntung pada ayat ini adalah orang yang an-najuna minan nar, orang yang selamat dari neraka, al-faizuna bil jannah, yang beruntung mendapat surga. Nah, selanjutnya di sini ada ditampilkan dari Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, menjelaskan bahwa orang yang mengandung sifat-sifat orang beriman, seperti disebutkan pada ayat sebelumnya ya, ayat 3 dan 4, itu adalah orang yang ala hudan, itu orang yang mendapatkan bimbingan Al-Quran. Jadi orang-orang tersebut adalah orang yang mendapatkan bimbingan Al-Quran. Maksudnya adalah Al-Quran itu menjadi imam, menjadi pemimpin gitu ya, menjadi pemandu gitu. Jadi kita tancapkan dalam hati kita bahwa Al-Quran itu mudah-mudahan menjadi seperti yang sering kita baca ya, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama. Nah, dan jadikan Quran itu sebagai imam. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai pemandu amal dan pemandu segala gitu ya. Tidak menyimpang dari jalan Al-Quran. Apapun yang kita lakukan tidak menyimpang dari jalan Al-Quran. Mereka telah menjamin diri ya, keselamatan baik di alam akhirat, mereka juga mendapatkan kebahagiaan, ketentraman di dunia, maupun kebahagiaan di akhirat. Kemudian mereka yang ditunjuk Al-Quran menurut mayoritas ulama itu hanya satu kelompok. Jadi ulaika ala hudan itu hanya satu kelompok, yaitu orang yang beriman. Nah, kemudian kenapa ulaikanya diulang-ulang ya? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kenapa nggak cukup satu? Nah, ini untuk mengabarkan realitas mereka sebagai penerima petunjuk Al-Quran dan penerima keberuntungan. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili juga mengutip Mujahid ya. Menurut Mujahid bahwa 4 ayat pertama surah Al-Baqarah ya, 4 ayat pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik
wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, menurut Mujahid, 4 ayat pertama surah Al-Baqarah menerangkan sifat orang beriman. Nah, kemudian nanti mulai besok kita akan membahas tentang 2 ayat tentang sifat orang munafik. Mudah-mudahan kita bisa terhindar ya. Sifat orang kafir dulu. Jadi alhamdulillah ya di 4 ayat surah Al-Baqarah kita sudah mempelajari ada sifat-sifat orang yang beriman yang harus senantiasa kita belajar untuk mengamalkannya, dan mulai besok kita akan mempelajari sifat orang kafir gimana, dari mulai ya sawaun alaihim a'andzartalahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu jadi 4 menerangkan orang mukmin, 2 orang kafir, dan 13 ayat. Nah, ini untuk orang munafik memang pembahasannya agak panjang karena munafik itu tidak seperti orang kafir yang terang-terangan kan benci, terang-terangan menentang. Nah, kalau munafik seperti balad gitunya. Karena Nabi Muhammad itu mereka kan tidak terlihat musuh nyata, sehingga panjang bahasannya 13 ayat mengenai orang munafik. Nah, jadi ada 3 kelompok Al-Quran ya, 3 kelompok orang dalam Quran surah Al-Baqarah, 4 ayat tentang sifat orang beriman, 2 ayat tentang sifat orang kafir, 13 ayat tentang sifat orang munafik. Nah, kemudian Imam Al-Baghawi dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, beliau menyebutkan bahwa hudan, petunjuk itu adalah kebenaran, keterangan, hujah yang nyata gitu. Jadi menurut Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil, beliau menyebutkan bahwa maksud dari hudan di sana itu adalah kebenaran. Mereka yang menerima kebenaran, mereka yang menerima keterangan, mereka yang sudah menerima hujah yang nyata. Sedangkan kata muflihun, yang secara bahasa itu muflihun itu adalah orang yang beruntung. Muflihun, kita udah belajar ya bahasa Arabnya dari falaha ya, falaha. Masdarnya falah, yang artinya al-baqo atau kekal. Apa maksudnya muflihun di sana itu adalah kekal dalam kenikmatan abadi. Nah, kalau kita lihat dari sisi bahasa, al-falah itu asal maknanya adalah al-qat'u. Al-qat'u dan asyak, syak sama qaf ya. Yang berarti al-qat'u itu putus, asyak itu pecah gitu. Nah, kenapa petani ini menurut pendapat di sini ya? Kenapa petani disebut al-fallah? Kan bahasa Arabnya petani itu al-fallah karena petani membelah tanah tadi. Asyak memecahkan, yang membelah tanah. Misalnya dalam kalimat lain, kenapa yuflah itu diartikan pecah atau putus ya dalam kalimah siyaqul kalam dalam bahasa Arab, al-hadid bil hadid yuflah. Besi dipotong dengan besi. Nah, kemudian Imam Baydawi dalam Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, beliau menyatakan bahwa penggunaan kata ala hudan itu menunjukkan keteguhan dan ketetapan petunjuk Allah kepada mereka. Jadi terus distempel ke Allah, artinya menunjukkan betapa teguhnya, dan ini adalah ketetapan petunjuk Allah kepada mereka. Nah, petunjuk itu bisa didapat dengan di sini ya, dengan upaya berpikir, senantiasa menganalisis ya, hujah-hujah, bermuhasabah atas perilaku kita gitu. Nah, itu. Jadi menurut Al-Baydawi bahwa hidayah atau petunjuk itu bisa kita dapat manakala kita, nah mudah-mudahan ini di subuh ini kita memikirkan gitu ayat-ayat Allah gitu ya, menganalisis hujah-hujah, bermuhasabah gitu ya, setelah kita mempelajari
oh ternyata di ayat ini begini gitu ya, kita muhasabah apakah kita sudah seperti ayat yang disampaikan misalnya. Kata hudan, kenapa nakiroh tidak makrifat ya, tidak alal huda, tidak alal huda tapi ala hudan. Kenapa menggunakan nakiroh? Atau kalau bahasa sederhananya, ibu-ibu yang baru belajar bahasa Arab, nakiroh itu yang dengan tanwin ya, ala hudan. Kalau makrifat itu diantaranya alal huda. Kenapa memakai nakiroh? Nah, ini menunjukkan ketakziman, ketakziman seakan sesuatu yang tidak dapat dicapai intinya gitu ya. Jadi memang susah kan, susah sekali gitu untuk mendapatkan hudan, itu begitu susahnya. Nah, ini untuk menunjukkan ketakziman yang seolah-olah sesuatu yang tidak dapat dicapai intinya. Adapun al-muflih, al-muflih itu adalah ini menurut Al-Baydawi ya. Muflih di sini adalah orang yang meraih cita-cita ke jalan kesuksesan terbuka padanya. Jadi mudah-mudahan kita semua termasuk muflih, muflihun, orang yang meraih cita-cita ke jalan kesuksesan yang terbuka ya untuk kita semua. Nah, kata ini menunjukkan keistimewaan mereka. Jadi kata muflihun ini menunjukkan keistimewaan mereka dan motivasi juga agar orang-orang bisa mengikuti jejak mereka. Jadi ngabibita gitu ya, mentargib kita semua. Nah, ini nih gini nih, ala hudam mirabihim wa ulaika humul muflihun. Bahwa mereka itu begitu istimewa. Nah, kita mudah-mudahan termotivasi mengikuti jejak mereka. Tadi dari mulai beriman pada yang goib, gimana kita masih terkadang masih banyak melakukan hal yang ya tidak, seakan-akan kita itu tidak akan dihisab gitu ya, masih lisan kita sering mengeluarkan sesuatu yang seakan-akan tidak akan diperhitungkan oleh Allah. Nah, jadi ini sebagai targib untuk kita semua. Nih yang dapat huda nih, yang dapat muflihun ini coba kalian ikuti misalnya. Adapun orang yang tidak bertakwa juga sebetulnya bisa dapat keberuntungan, tapi tidak sesempurna orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi tidak berarti tidak mendapat keberuntungan sama sekali. Nah, kemudian tadi sudah ya dalam Jalalain, misalkan dalam Wahbah Zuhaili Al-Munir misalkan ya. Ini kalau dilihat dari Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim. Jadi karya Ibnu Katsir itu namanya Tafsir Qur'anil Azim, menyebutkan bahwa ulaika, mereka yang mengandung sifat pada Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Sama ya, hampir sama dengan Jalalain, bahwa ulaika di sini itu siapa sih ulaika itu? Mereka yang mengandung sifat pada surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Kita ulang-ulang terus ya, yaitu apa saja sifat-sifat yang mudah-mudahan ya Allah berilah kami sifat-sifat seperti yang digambarkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Yaitu apa? Iman pada yang goib. Begitu kita meyakini hal-hal goib gitu ya. Kemudian menegakkan sholat. Nah, ini beriman pada yang gaib itu tadi ya, meliputi yang sudah kita pelajari minggu-minggu kemarin, apa saja? Iman pada Allah, pada malaikat, betapa hisab itu luar biasa nanti ya di padang mahsyar seperti apa, mizan itu seperti apa, ketika sirat kita melewati jembatan sirat itu seperti apa, surga neraka. Nah, itu mudah-mudahan semakin hari keimanan kita pada yang gaib itu semakin kuat gitu ya. Kemudian wa yuqimunas shalah, menegakkan sholat, bukan hanya sholat asal sholat gitu ya, tetapi betul-betul menjaga asbigil wudunya, menyempurnakan wudunya ya, syarat rukunnya terpenuhi, betul-betul misalkan ya rukun sholatnya jelas, kekhusyuannya, merasakan kehadiran Allah ketika sholat, misalkan ya bukan hanya
sebuah gerakan ritual rutinan saja, tetapi betul-betul tertancap dalam hati bahwa setiap gerakan itu kita maknai gitu ya. Kemudian setiap huruf yang kita baca dalam bacaan sholat itu betul-betul kita fahami, betul-betul kita ya betul-betul kita maknai gitu. Jadi yang sholat yang ada ruhnya gitu, bukan hanya sholat hanya sekedar sholat gitu. Kemudian di sini juga kita diingatkan dalam surah Al-Baqarah 3 sampai 4 itu bagaimana kita menginfakkan ya sebagian dari anugerah Allah gitu. Di sana itu ada min litab'id karena Allah tahu gitu. Tidak ingin memberatkan umatnya gitu. Kalau para sahabat ya kayak Abu Bakar seluruh hartanya dikasihkan, Umar setengah hartanya dikasihkan, sahabat-sahabat yang lain ya sepertiganya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kita di momen Ramadan ini momen yang sangat tepat ya untuk memberikan sebagian rezeki yang kita punya gitu ya. Nggak usah sesuai kemampuan. Kalau hadisnya kan ittaqun nar walau bisyaqi tamratin. Pokoknya walaupun hanya sepotong gitu ya, sepotong biji kurma kita berikan pada orang-orang sekitar. Kemudian ciri yang lain adalah keimanan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana keimanan kita kepada Al-Qur'an gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa menikmati setiap huruf yang kita baca gitu ya. Bagaimana kita bisa lebih semangat lagi untuk tadarus, memahami ayat per ayat, memahami isi maksudnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan kita pun walaupun satu hari hanya satu ayat, mudah-mudahan ketika dalam sholat kita baca surah Al-Baqarah ini tergambar semuanya gitu ya, tergambar bagaimana maksudnya ini dan kita memohon ayat rahmat ini ya, memohon diberikan kepada kita semua juga. Kemudian keimanan pada wahyu yang diturunkan Allah sebelum Nabi Muhammad. Nah, ada wahyu yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad seperti Taurat. Kita pun wajib mengimani gitu ya, bahwa Taurat itu betul diturunkan oleh Allah, Injil juga diturunkan oleh Allah, Zabur, suhuf-suhuf gitu ya. Tetapi berbeda keimanan kita kepada Al-Qur'an itu begitu tafsil, terperinci. Tapi kalau beriman kepada Taurat, Injil itu secara ijmali saja, secara global bahwa kita mengimani. Itu perbedaannya gitu ya. Dan mudah-mudahan kita pun memiliki keyakinan pada akhirat ya. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhirat betul-betul yakin, betul-betul mempersiapkan diri melalui amal soleh gitu ya. Betul-betul menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, seperti itu. Adapun ala hudan itu adalah di atas cahaya gitu. Hudan di sini ditafsirkan di atas cahaya, di atas penerangan Allah, di atas cahaya Allah, di atas hujah Allah gitu. Mudah-mudahan kita semua memang ala hudan gitu ya, atas petunjuk bahwa kita hidup itu atas bimbingan cahaya Allah, atas penerangan Allah, seperti itu. Nah, jadi mereka yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa mereka ya ala hudam mirobihim itu mereka berada di atas petunjuk itu adalah mereka di atas cahaya Allah dan istiqomah atas agama mereka. Nah, ketika disunahkan ya, ketika ada ayat rahmat kita memohon ya Allah, Allahumma inni as'aluka ya Allah abi teh nyungkeun ka anjeun gitu nya, bahwa kita mudah-mudahan ala hudan, kita juga diberikan berada di atas cahaya Allah. Kita diistiqomahkan dalam beragama gitu ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan kami untuk terus berada di jalanmu gitu. Ya Allah, kenapa susah mau infak teh ya Allah, misalkan ya mesti ngitung-ngitung gitu. Ya Allah, kenapa gitu, kita sholat khusyuk itu susah sekali gitu. Ya Allah, kenapa susah sekali menikmati ayat-ayatmu gitu. Karena kita masih dipenuhi dengan dosa, kita masih terlalu hubbud dunia, kita masih terlalu cinta dunia, sehingga apa yang dirasakan halawatul iman, betapa manisnya iman itu kita masih belum istiqomah ya. Kadang kita menikmati, kadang seperti sesuatu yang ya misalkan hanya rutinitas belaka misalnya,
Nah, seperti itu. Jadi intinya menurut Ibnu Abbas bahwa ala hudan itu adalah orang-orang yang di atas cahaya Allah, yang istiqomah dalam agama mereka. Nah, ulaika humul muflihun. Menurut Ibnu Abbas, yang beruntung itu adalah mereka yang mendapatkan apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Nah, jadi mereka mendapatkan apa yang mereka cari, ridha Allah yang mereka cari gitu ya, akhirat yang mereka cari, kebaikan yang mereka cari, dan mereka selamat dari keburukan yang menghindari, berusaha untuk menghindari maksiat semampunya gitu ya, semampunya. Nah, kemudian Ibnu Katsir mengutip Ibnu Jarir juga bahwa ala hudan di sini maksudnya adalah mereka berada di atas cahaya ilahi, berada di atas hujah, mereka berada di atas burhan, bukti gitu ya. Mereka berada istiqomah, mereka selalu berada dalam kebenaran, mereka selalu berada dalam bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini betapa beruntungnya ya. Mereka itulah yang beruntung. Maksudnya siapa? Menurut Ibnu Jarir itu muflihun di sini adalah mereka yang sukses meraih keberuntungan. Nah, falah di sini beruntung ya. Mereka yang sukses meraih keberuntungan pahala, mereka yang sukses meraih kekekalan di surga, mereka yang selamat dari siksa yang disediakan Allah, yang dicari melalui amal mereka, yang mereka peroleh melalui keimanan mereka kepada Allah, yang mereka peroleh melalui keimanan mereka kepada kitab, dan keimanan mereka kepada Rasulnya. Ibnu Jarir menghikayatkan sebuah pendapat yang menyebutkan bahwa mereka itu adalah orang beriman dari kalangan ahli kitab. Ada gitu ya, tetapi Ibnu Jarir sendiri memilih pendapat yang menyatakan bahwa ala hudan di sana itu merujuknya pada orang beriman bangsa Arab dan orang beriman dari ahli kitab. Nah, sejumlah sahabat Rasul menyebutkan bahwa orang yang beriman kepada hal goib adalah orang beriman bangsa Arab gitu ya, maksudnya mukmin Arab. Nah, orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan sebelum Nabi Muhammad, ini adalah orang yang beriman di kalangan ahli kitab. Nah, keduanya dipersatukan dalam Quran surah Al-Baqarah, baik orang yang beriman ya dari kalangan bangsa Arab atau orang yang beriman dari kalangan ahli kitab, keduanya dipersatukan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 5. Nah, namun kata Ibnu Katsir semua itu merujuk pada sifat orang beriman secara umum. Nah, alhamdulillah kita juga ya termasuk mudah-mudahan di dalamnya yang mendapatkan hudan dan mendapatkan muflihun. Terakhir Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran menyebutkan bahwa kata al-muflih atau al-falah yang berarti pembelahan tadi ya, asyiqaq, al-qat'u tadi yang berarti pembelahan, seperti petani yang membelah tanah untuk bercocok tanam, dan beliau mengibaratkan gitu ya orang yang bibir bawahnya pecah disebut aflah. Nah, beliau Al-Qurtubi berpendapat bahwa al-muflih di sini adalah orang yang beruntung yang melewati kesulitan hingga mendapatkan tujuan yang dikejarnya. Jadi muflihun di sini orang yang beruntung yang melewati berbagai kesulitan sampai mendapatkan tujuan yang dikejarnya. Al-muflih juga digunakan untuk keberuntungan dan kekekalan. Jadi ini makna asal muflih secara bahasa. Jadi maknanya menurut Al-Qurtubi al-muflihun orang yang beruntung itu adalah mereka yang beruntung dapat surga dan akan kekal di dalamnya. Makna lain dari al-falah di sini ya secara uraf atau secara adat adalah keberhasilan mendapatkan yang dicari dan selamat dari apa yang ditakuti. Mudah-mudahan kita termasuk para muflihun yang berhasil sukses mendapatkan apa yang kita cari dan selamat dari apapun yang kita takuti. Jazakallah khairan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Satu hari kita tafsirkan satu ayat sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan terinternalisasi dalam hati kita semua. Ya Allah, kami memohon kepadamu ayat rahmat ini kita semua pun termasuk di dalamnya. Kita mencapai derajat ala hudan, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsira Bunda Dr. Fenty atas tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga Allah menggolongkan kita semua dalam orang yang muflihun ya yang kita bahas pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu jualah marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah dan hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menutup room, Bapak Ibu.